Video simulasi implementasi Last Planner System ini ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana praktik nyata Last Planner System di proyek. Sebagai contoh, kita akan mensimulasikan implementasi LPS pada proyek gedung. Proyek ini merupakan bangunan 8 lantai yang terdiri dari 1 lantai basement, lower ground, ground floor, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai 5. Periode pengerjaan proyek direncanakan selama 529 hari, mulai dari 23 Mei 2019 sampai 29 November 2020. Kita akan mensimulasikan LPS periode 3 minggu, mulai dari tanggal 4 November 2019 sampai 25 November 2019. Milestone Activity Target selama 3 minggu ini adalah topping off struktur atau sampai pekerjaan pembesian plat lantai 5. Dari activity yang sudah dischedulkan dalam Microsoft Project, setiap subkon atau vendor atau mandor wajib mengetahui item pekerjaan dan kapan harus mengeksekusinya agar milestone target dapat tercapai. Pada periode ini terdapat 5 subkon dan mandor yang terlibat, yaitu subkon pekerjaan bekisting, mandor pekerjaan pembesian, mandor pekerjaan pengecoran, mandor pekerjaan finishing, dan subkon pekerjaan MEP. Saya Samin sebagai mandor selama 3 minggu ke depan akan mengerjakan pengecoran kolom, balok, plat, dan tangga untuk lantai 3, lantai 4, dan lantai 5. Saya Muid sebagai mandor finishing selama 3 minggu ke depan akan mengerjakan pekerjaan floor hardener, dinding bata, kolom praktis, waterproofing, pekerjaan script, dan plesteran dinding. Saya Berlian dari PT Envitex sebagai mandor ME. Selama 3 minggu ke depan akan mengerjakan pekerjaan pemipaan polipropilin, pemipaan air kotor, dan pemipaan fan. Saya Dila dari PT PP Presisi. Selama 3 minggu depan akan mengerjakan bekisting kolom, balok, pelat, dan tangga untuk lantai 3, lantai 4, dan lantai 5. Saya Mandor Gunardi sebagai mandor pembesian. Selama 3 minggu ke depan akan mengerjakan pembesian kolom, balok, pelat, dan tangga untuk lantai 3, lantai 4, dan lantai 5. Halo, saya Nugraha sebagai kontraktor utama jabatan GSP. Saya Denny sebagai kontraktor utama jabatan SOM. LPS Board sudah disetting selama 3 minggu, mulai dari 4 November sampai 25 November 2019. Kolom subkon juga sudah diisi sesuai nama subkon dan mandor yang terlibat. Kontraktor utama menentukan milestone aktivitas, milestone engineering, dan milestone MSCS. Pada simulasi ini diasumsikan milestone engineering dan milestone MSCS tidak terjadi pada periode 3 minggu ini. Milestone yang sudah ditentukan ditulis pada sticky notes oleh SOM, kemudian ditempelkan pada kolom tanggal yang sudah direncanakan. Milestone aktivitas ini akan menjadi acuan bagi subkon dan mandor dalam menentukan schedule mereka masing-masing. Setiap vendor melakukan pengisian sticky notes sesuai pekerjaan masing-masing. Sticky notes berisi nama subkon atau mandor, PIC, ID kode WBS, pekerjaan, durasi, zona, keterangan shift, predesesor, dan hambatan atau constraint. Setiap vendor dan mandor menempelkan sticky notes yang sudah diisi pada LPS Board. Penempelan sticky notes ini dilakukan secara pre-planning, artinya dimulai dari pekerjaan paling akhir yang disesuaikan dengan target milestone aktivitas, kemudian ditarik ke depan sesuai durasi pekerjaan yang ditentukan oleh subkon atau mandor, sehingga dapat ditentukan start date atau kapan pekerjaan harus dimulai. Setelah semua sticky notes ditempelkan sesuai rencana masing-masing subkon,
Tahap selanjutnya adalah melakukan kolaborasi antar subkon yang dipimpin oleh SOM dan GSP. Tahap ini menjadi keunggulan metode last planner system. Masing-masing vendor melakukan kolaborasi dalam memfiksasi schedule satu sama lain, agar pekerjaan yang saling terkait dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, sehingga meminimalisir resiko saling menunggu atau pekerjaan tidak dapat dilakukan akibat predesesor belum selesai. Coba Pak Samin, Pak Muid dicek ini. Kayaknya ada yang salah ini. Pak Muid, ini kan saya ngecernya sore selesai. Bisa nggak ini floor hadirnya ganti malam tanggal 5? Oh ya Pak, bisa ini nanti kita kondisikan tenaganya biar ngikutin pengecorannya supaya nggak kering. Selain kolaborasi antar subkon, juga dilakukan pengecekan hambatan atau constraint. Pekerjaan yang masih memiliki hambatan idealnya belum bisa dilakukan, sehingga constraint harus segera diselesaikan. Constraint ini dicatat pada form constraint. Pak, bataringan belum datang dan constraint ini kapan target penyelesaian yang dijanjikan? Tulis saja tanggal 1 November, Pak. Oke, Pak, Setelah 1 semua November ya. sticky note sudah ditempel dan dikolaborasikan antar vendor, planning pekerjaan untuk 3 minggu ke depan sudah siap dijadikan acuan dalam pelaksanaan di lapangan. Sebelum itu, dilakukan look ahead planning yang dipimpin oleh SOM sebagai final check untuk memastikan constraint sudah diselesaikan dan pekerjaan benar-benar bisa dilaksanakan. Setelah pekerjaan minggu pertama dilaksanakan, maka dilakukan weekly work planning pada hari Minggu di minggu pertama atau pada tanggal 10 November 2019. Pada tahap ini dilakukan monitoring progres pelaksanaan pekerjaan di lapangan, perhitungan PPC mingguan, dan mendata varians atau kendala yang terjadi selama proses pelaksanaan konstruksi di lapangan. Kendala yang terjadi di lapangan ditulis pada form variance. Form ini akan dijadikan sebagai data untuk menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi. Setelah itu dilakukan evaluasi planning minggu kedua yang dipimpin oleh SOM dan GSP. Dengan komunikasi dan transparansi antar stakeholder lapangan, diharapkan setiap stakeholder di lapangan memiliki tanggung jawab dan komitmen yang kuat terhadap pekerjaannya. Dengan demikian, target penyelesaian proyek dapat dicapai bersama-sama secara efisien.